Oke, gue ada 2 atau 3 kali gitu tadi take dan itu gagal. Bodoh amat, gue nggak peduli. Kali ini harus jadi, gue nggak mau ngulang lagi karena gue capek ngomong. Intinya halo semuanya, balik lagi bareng gue Darren Siowistan dan selamat datang di level 20, dimana pada video kali ini gue akan membandingkan mengenai diri gue pada saat gue level 19 atau umur gue 19 tahun dengan diri gue yang sekarang, yaitu berumur 20 tahun. Jadi ini sepertinya akan gue bikin rutin sampai ke depannya. Dan gue pengen bilang tentang beberapa hal yang cukup signifikan dulu kali ya di hidup gue. Jadi gue beli ini nih, beli tablet yang bisa ada keyboardnya gitu loh. Jadi ya itu suatu hal yang cukup wow bagi gue. Gue nggak expect gue bakalan beli kayak ginian, dan ternyata gue beli untuk kepentingan kuliah. Karena laptop gue baterainya pas dipakai pas kuliah itu cuma 40 menit, habis itu habis, jadi benar-benar bocor. Mau sendawa dulu. Ya, kita lanjut mengenai perbandingan gue pada saat gue berumur 19 tahun ke 20 tahun. Pada saat dulu gue itu bukan suka, tapi sering merasa bingung mengenai mana hal yang benar ataupun mana hal yang salah. Tapi kalau sekarang gue lebih kayak gak terlalu peduli gitu loh. Karena menurut gue yang kita lakukan itu bukan mending ini atau itu. Maksudnya kita gak perlu terlalu mikirin mana benar atau salah. Yang penting kita gak ngerugiin orang lain, kita tidak melanggar hak properti orang lain, dan kita memang melakukan sesuatu dengan intensi baik. Ya kalau misalkan mengenai hasilnya seperti apa itu kan udah di luar kendali kita, jadi lakuin aja dulu. Kalau menurut gue untuk sekarang seperti itu. Lalu gue dulu itu takut kalau misalkan orang terlalu respect sama gue. Kenapa? Karena gue takut ekspektasi mereka membebani gue. Tapi untuk sekarang itu udah gak terlalu jadi beban karena gue gak terlalu pikirin. Atau mungkin lebih tepatnya dulu orang respect sama gue tuh tinggi banget, padahal gue ngerasa diri gue nilainya atau value-nya itu masih di bawah sini. Tapi respect mereka udah segini nih. Nah kalau sekarang gue udah kayak imbang gitu, gue merasanya. Jadi gue bisa bilang gue lebih confidence dibandingkan dengan dulu. Dulu gue takut banget menggunakan kata diskusi, menggunakan bahasa-bahasa yang cukup formal atau bahasa anak kuliahan banget. Tapi kalau sekarang gue lebih kayak ya udahlah, biasa aja gitu. Gue nggak mau mempermasalahkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahin dan memang nggak penting untuk dipermasalahin. Kenapa? Karena itu cuma bikin hidup kita ribet. Dan gue punya satu prinsip yang emang ini mungkin ya nggak akan gue ubah untuk sementara waktu, yaitu whatever doesn't kill you, it simply makes you stronger. Ini adalah quotes yang populer. Gue nggak tahu siapa yang populerin quotes ini, tapi gue ngerasa ya memang seperti itu adanya. Manusia kan balik lagi, manusia itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman dan perspektif mereka. Ada orang yang pengalamannya sama tapi perspektifnya berbeda, ya outcome atau hasilnya pasti berbeda gitu. Jadi menurut gue memang manusia itu tercipta dari pengalaman dan perspektif. Dan kalau lu bisa survive sampai dengan sekarang, itu artinya pengalaman lu makin banyak. Kalau perspektif lu makin luas, seharusnya pengambilan keputusan lu itu seharusnya akan jauh lebih baik. Ya lebih baiknya itu apa? Ya maksudnya lebih bijak lah. Ya itu lu yang nilai sendiri apakah lu sudah lebih bijak atau belum dalam pengambilan keputusan. Lalu dulu itu gue selalu benci sama orang bodoh. Sekarang lumayan sih, banyak hal yang bikin gue risih. Dulu itu gue setengah-setengah antara mengakuinya atau enggak. Tapi kalau sekarang sudah lumayan mengakui. Oh, dan perbedaan yang paling jelas adalah Uncle Coki. Tahun kemarin abis gue bikin video kayak gini level 19, dia habis itu ketangkep karena narkoba. Kalau sekarang gue habis bikin video ini, gue kira dia bakal keluar dari rehab, tapi ternyata dimasukin lagi sama MLI 6 bulan ke dalam rehabilitasi, mungkin swasta ya jatuhnya. Jadi ya begitulah Uncle Coki, mau gimana lagi. Ya namanya juga konsekuensi kan. Nah kita lanjut ke topik pembahasan. Dulu gue punya trust issues yang cukup besar, tapi sekarang karena ya gue udah punya pacar cuy, jadi ya gue nggak tahu ya, gue nggak ngerasa dia berusaha untuk mendapatkan trust dari gue, tapi gue ngerasa gue itu melakukan suatu gamble yang cukup besar. Jadi gue gambling gimana caranya, ya gue nggak tahu sih, gue nggak terlalu sadar, tapi ya fuck it lah, gue percaya aja sama dia. Dan karena dia nggak aneh-aneh orangnya, jadi kepercayaan itu terus membaik gitu. Maksudnya yang tadinya berusaha untuk percaya, lama-lama effortless aja percaya sama tuh
orang gitu. Jadi trust issues gue untuk sekarang sangat-sangat bisa dibilang terhilangkan bebannya. Ketika gue pengen cerita sama orang, ya gue cerita aja, mau dia sebar atau apa ya bodoh lah. Dulu kan gue sistemnya gini, karena gue nggak percaya sama semua orang, jadi gue cerita aja ke semua orang karena gue pengen cerita. Tapi kalau sekarang ya gue nggak cerita ke siapa-siapa sih, paling ke cewek gue atau ya ke beberapa orang aja. Cuma kalau disebar juga ya udahlah. Gue udah nggak yang kayak sesakit hati itu ketika ada orang yang mengecewakan gue, karena balik lagi, kecewa itu datang dari ekspektasi kita, ekspektasi bahwa dia akan nge-keep rahasia kita, padahal kita udah tahu resikonya adalah disebarin. Abis itu ini dulu gue tidak mengakui ini, tapi sekarang gue lumayan mengakui, gue bukan orang yang tertutup pemikirannya, gue bukan close minded, tapi gue juga bukan open minded. Jadi gue itu cukup gimana ya, gue berusaha untuk menerima perbedaan pendapat, tapi memang kalau gue tidak usahakan, itu orang bisa gue serang. Ini kita jujur-jujuran aja ya. Jadi memang gue merasa bahwa ya pemikiran gue adalah pemikiran yang benar, dan menurut gue itu justru gak salah. Kenapa? Menjadi idealis itu bukan sesuatu hal yang salah, tapi ketika lu menyalahkan pemikiran orang lain, itu adalah sesuatu hal yang salah. Kan hidup itu gak hitam putih ya. Jadi kalau gue pribadi, gue merasa pemikiran gue benar, bukan berarti gue merasa pemikiran orang lain salah. Dan ada orang yang bilang, gak cuma satu atau dua orang, lumayan banyak sih, gue tuh orangnya idealis banget. Tapi ada beberapa yang menganggap bahwa idealisnya gue itu adalah sesuatu hal yang mungkin bukan salah, tapi dia menganggap itu sebagai suatu konteks yang cukup negatif gitu. Tapi bagi gue sendiri, orang yang gak idealis adalah orang yang gak punya prinsip. Ya kita gak bisa langsung pukul rata semuanya kayak gitu, tapi kan balik lagi, kalau kita cari ini apa itu idealis, gue rasa ya hampir semua orang, at least orang yang berprinsip, menurut gue adalah orang yang idealis gitu. Nah mungkin menurut mereka bukan salahnya di idealis, tapi salahnya adalah cara gue berbicara. Ketika orang berbeda pendapat dengan gue, mungkin akan gue debati. Kenapa gue debati? Karena gue pengen tahu bagaimana cara mereka berpikir. Tapi balik lagi, cara gue mendebat mungkin kayak nyecer gitu loh, dan itu adalah sesuatu hal yang salah dan berusaha untuk gue terima. Mungkin kayak sekarang dalam tahap acceptance itu tuh kayak gue belum sepenuhnya bisa menerima bahwa emang kadang gue tuh nyerang orang lain kalau misalkan berbeda pendapat, tapi gue usahakan untuk menerima itu. Oke, sekarang gue pengen ngomong tentang agama. Tahun kemarin gue bilang gue bilang gue berusaha untuk meyakinkan diri gue agar lebih baik lagi masuk ke dalam Buddhis. Makin kesini sepertinya ya balik lagi akan ujung-ujungnya agnostik ya. Gue percaya sama adanya Tuhan. Jadi gue pengen ngejelasin dulu pandangan gue terhadap Tuhan itu apa. Gue percaya bahwa lu mau pakai teori apapun itu, akan ada satu makhluk yang memberikan kita kehidupan. Satu benih, titik kecil, itu yang gue percaya. Tuhan yang memberikan itu, satu itu doang, satu titik kecil aja. Itu asal muasal dunia ini, semua alam semesta, lu mau ngomongin galaksi, Milky Way, apapun itu, ya menurut gue ada satu yang memberikan kehidupan itu sendiri. Mungkin bukan satu, mungkin secara berkelompok atau apapun itu, gue percaya yang jelas satu yang menciptakan akar dari segala akar, itu yang gue percaya sebagai Tuhan gitu. Apakah itu berarti gue menganggap Buddha sebagai agama gue? Sebenarnya gue tuh masih rada malu ya kalau bilang gue Buddhis, karena balik lagi gue kan nggak belajar Tripitaka, gue nggak belajar agamanya secara mendalam. Kalau gue self proclaim gue Buddhis, itu cuma kayak gimana gitu, karena gue kan bukan orang yang agamawi gitu. Dan mungkin ini update tambahan, gue setiap hari doa. Ya mungkin terkesan aneh, tapi ya gue setiap hari doa. Well, at least menurut gue doa itu adalah suatu cara kita meningkatkan kualitas belief system kita, biar bukan terhindar sih, tapi keep on the right track aja gitu. Itu menurut gue. Maka dari itu gue berdoa, dan itu lebih membuat kita mudah untuk bersyukur. Jadi itu adalah suatu hal yang bagus gitu. Sama hal terakhir yang pengen gue omongin adalah mengenai hyperfocus. Dulu ketika gue merasa punya suatu kekurangan dalam diri gue akan berusaha semaksimal mungkin gimana caranya gue bisa memperbaiki itu. Kalau kita pakai analogi bentar. Oke. Kalau misalkan kita mau pakai analogi ini, ada banyak banget warna di sini. Kalau kekurangan lu adalah yang merah satu ini, oke, lu misalkan improve di sini, di merah ini, tapi lu akan melupakan yang lain. Kenapa? Karena fokusnya lu cuma sini. Jadi istilahnya kalau nilai ini semua, warna ini semua nih 100 gitu, sedangkan merahnya 20. Ya mungkin ketika lu hyper fokus untuk improve di merah ini nih, ya katakanlah merah lu jadi 100, tapi yang lainnya jadi 80, turun kualitasnya. Kenapa? Karena nggak diurus sama lu. Jadi
Itu dia, menurut gue pribadi, kalau misalkan gue pengen improve akan jauh lebih baik. Gue secara sadar gue pengen improve, tapi gue melakukannya seperti biasa. Biar apa? Biar gak ribet aja, dan improvementnya lebih maksimal. At least itu yang gue coba untuk sekarang, itu jauh lebih efektif. Dan satu hal, dulu gue berusaha untuk, ini alur, gue pengen pecah sendiri. Jadi gue pengen, apa ya, bisa dibilang bikin jalan gue sendiri lah. Gue pengen bikin arus gue sendiri di tengah lautan. Bodoh memang, itu bikin gue capek. Tapi ada Bang Komeng pas komedi gitu, dia pernah ada ngomong kayak gini, iya dong Pak, kita tuh gue lupa kalimatnya gimana, tapi yang jelas hidup itu mengalir. Tapi kalau misalkan kayak kita nih di sungai, kita nggak bisa ngikut ngalir gitu aja. Kenapa? Kalau ada tai gimana? Ya kita hindarin. Udah. Tapi habis itu ya udah jalan seperti biasa, jadilah air gitu. Nah dari situ gue baru sadar, iya juga ya anjing, ngapain gue bikin jalur sendiri kayak orang goblok, capek sendiri gitu kan. Itu adalah improvement menurut gue paling besar. Memang improvement gue dari umur 18 ke 19 itu kan jauh banget ya. Tapi dari 19 ke 20 menurut gue itu nggak sesignifikan itu, tapi justru jauh lebih matang. Jadi menurut gue ini adalah suatu hal yang bagus. Dan seperti biasa, bukan seperti biasa, tapi seperti video gue pada saat gue berumur 19 tahun, gue sangat-sangat menantikan diri gue di masa mendatang bikin podcast level 21 atau level-level selanjutnya. Biar apa? Ya biar gue tahu perkembangan gue kayak gimana. Mungkin aja ya diri gue di masa depan merasa bahwa gue ini bodoh karena pemikiran gue, ya gak ada masalah. Mungkin aja merasa bahwa oh ini anak kecil nih, bisa aja. Atau mungkin gue tidak dapat hidup selama itu, gue gak ada masalah juga. Karena untuk sekarang gue hidup sesuai dengan keinginan gue dan gue sangat-sangat menikmati hidup gue. Itu aja dari gue, bye-bye.